Selamat datang di channel ini dan selamat hari Minggu panggilan. Sahabat-sahabatku yang terkasih, pada hari ini kita merayakan hari Minggu panggilan. Biasanya kata panggilan selalu identik dengan kaum berjubah. Tetapi jika kita mau jujur, panggilan juga berhubungan dengan kehidupan berkeluarga. Karena itu, di Minggu panggilan ini, kita tidak hanya merenungkan tentang panggilan dari kaum berjubah saja, tetapi juga panggilan dari setiap keluarga. Sebab baik sakramen imamat maupun sakramen perkawinan, dua-duanya adalah panggilan hidup. Dua-duanya adalah kudus dan suci. Dua-duanya harus dilandasi oleh dasar cinta dan dijalani dengan komitmen dan kesetiaan. Selain itu, setiap profesi dan pekerjaan kita juga adalah suatu panggilan hidup yang harus dijalani dengan penuh cinta dan kesetiaan. Di dalam bacaan pertama hari ini, Santo Petrus mengatakan bahwa Yesus adalah batu penjuru. Dalam kehidupan Yahudi atau dalam tradisi Yahudi, batu penjuru adalah batu siku yang ditempatkan pada sudut utama di atas pondasi bangunan. Batu ini lebih penting dari batu-batu yang lain karena menjadi acuan bagi para tukang dalam memasang batu-batu yang digunakan untuk membangun. Dalam arti tertentu, Santo Petrus hendak menekankan bahwa Yesus adalah titik tuju kita di dalam kehidupan kita setiap hari. Di dalam bacaan kedua, Santo Yohanes menekankan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Karena itu kita akan menjadi sama seperti Yesus. Itu artinya di dalam hidup ini kita belajar dari hari ke hari untuk menyerupai seperti Kristus. Pertanyaannya, apa saja yang hendak kita usahakan agar bisa menyerupai Kristus di dalam kehidupan kita? Bacaan Injil hari ini mengatakan bahwa kita belajar menjadi gembala yang baik seperti Kristus. Sebab di dalam bacaan Injil, Yesus mengatakan bahwa ia adalah gembala yang baik. Dalam permenungan saya kurang lebih ada dua hal yang harus dimiliki seorang gembala yang baik, yaitu pengenalan dan pengorbanan. Sahabat-sahabatku yang terkasih, marilah kita merenungkan panggilan kita masing-masing dalam terang bacaan-bacaan hari ini dan perayaan hari ini. Pertama, Yesus mengatakan, "Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku." Dengan ini, Yesus hendak menekankan bahwa suatu relasi haruslah didahului dengan suatu pengenalan yang matang. Di dalam relasi suami istri, kedua-duanya haruslah saling mengenal satu dengan yang lain. Bukan hanya kelebihan dari pasangan, tetapi juga kekurangan dan semua kejelekan dari pasangan. Begitu juga untuk para kaum berjubah. Kita haruslah mengenal dengan sepenuh hati semua suka duka, bahkan mengenal lika-liku dari panggilan suci ini. Kedua, Yesus mengatakan, "Aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku." Dengan kata-kata ini, Yesus hendak memperlihatkan suatu relasi dengan penuh pengorbanan. Itu artinya baik panggilan sebagai suami istri maupun panggilan sebagai kaum berjubah, kita hendaklah memperjuangkan panggilan kita masing-masing sampai pada titik darah yang paling terakhir. Bahkan jika kita harus mengorbankan nyawa demi panggilan kita, maka saat itu kita sedang menyerupai Kristus yang telah mengorbankan nyawanya demi manusia yang sangat dicintai olehnya. Ketiga, sebagai seorang yang terpanggil,
kita juga dipanggil untuk menjadi seorang gembala yang baik. Di dalam bacaan Injil, Yesus menekankan bahwa tugas seorang gembala yang baik ialah menuntun domba-dombanya. Dalam perenungan saya, menuntun berarti kita menuntun orang lain dengan memberikan kesaksian hidup kita lewat kata-kata, tindakan, cara hidup, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, suami dan istri perlu memberikan kesaksian hidup yang baik bagi anak-anaknya. Ingatlah bahwa warisan terindah orang tua kepada anak-anak bukanlah harta, tetapi hidup dan iman mereka. Bagi kaum berjubah, kami pun harus memberikan kesaksian hidup bagi dunia. Paus Fransiskus pernah mengatakan bahwa berikanlah kesaksian kepada dunia bahwa panggilan hidup kaum berjubah adalah suatu panggilan yang membahagiakan, agar semakin banyak orang memiliki keinginan yang kuat untuk menjalani jalan suci ini. Sedangkan di dalam profesi dan pekerjaan kita, ingatlah bahwa profesi dan pekerjaan juga adalah panggilan hidup. Karena itu, marilah kita menjalankan profesi kita dengan jujur, dengan benar, dengan penuh rasa tanggung jawab, dan dengan penuh iman. Mengapa dengan penuh iman? Karena lewat pekerjaan kita juga bisa mewartakan Kristus di dalamnya. Keempat, karena hari ini adalah minggu panggilan, maka saya mengajak Bapak dan Ibu untuk mempersembahkan anak-anak Anda untuk Tuhan, untuk pelayanan di dalam gereja sebagai seorang berjubah, entah sebagai suster ataupun sebagai imam, sebagai frater ataupun sebagai bruder. Dan bagi orang muda, jangan takut memilih jalan suci ini, karena Tuhan dan dunia masih membutuhkan pelayanan Anda semua. Yesus mengatakan bahwa banyak panenan tetapi sedikit pekerjanya. Marilah kita berdoa agar semakin banyak orang yang merasa terpanggil untuk melayani Tuhan dan sesama di dalam jalan panggilan suci ini. Tuhan memberkati kita semua.